diawali pada suatu masa ada seorang raja yang punya seorang anak bernama Golden Hair. Saat itu Golden Hair dan Ratu sedang merias pohon Natal. Dan Golden Hair meminta untuk memasangkan bintang pada pohon Natal tersebut. Ratu menjelaskan bahwa bintang bersinar di langit untuk menyinari seluruh manusia. Sang ratu memberikan dia kalung emas berliontin sebuah hati agar dia selalu mengingatnya. Di balik itu, saudara raja bernama Kaun menginginkan kedudukan raja. Agar keinginannya dapat terwujud, raja dan ratu harus mati tanpa anak. Saat putri melihat bintang, Kaun berkata bahwa dia bisa memiliki bintang Natal dengan memberikan hati seperti yang ibunya bilang. Lalu putri keluar kerajaan untuk mencari bintang Natal itu. Dan ketika di hutan, telah ada penyihir jahat menunggunya. Penyihir itu menghilangkan sang putri dengan sebuah mantra. Raja dan ratu pun mencari di seluruh kerajaan namun tak menemukan sang putri. Sampai pada waktu di mana sang ratu meninggal karena kesedihan mendalam. Raja pun mengutuk bintang Natal karena kejadian itu. Bintang pun menghilang dan membuat kerajaan diselimuti kegelapan. Namun para peramal telah meramalkan bahwa jika dalam 10 tahun bintang dapat ditemukan, putri Golden Hair pun dapat kembali. Di sisi lain ada seorang anak perempuan bernama Sonya. Dia tinggal bersama para pencuri. Dia dijadikan budak di rumah itu. Sampai saat dia sedang mengepel lantai, datang anak pencuri itu membawa hasil curiannya. Dia melihat pintunya tidak tertutup. Kemudian pelan-pelan dia keluar dan kabur. Para pencuri itu mengejar Sonya lalu dia menaiki kereta dan sampai di kerajaan. Saat dia turun dari kereta, pencuri itu melihatnya. Lalu dia bersembunyi di dapur kerajaan. Dan saat akan keluar, tiba-tiba para pencuri itu ada di sana dan berencana akan mencuri makanan. Namun seorang pelayan melihatnya dan kemudian para pencuri ditangkap oleh penjaga kerajaan. Sedangkan Sonya masuk ke dalam istana, lalu dia bersembunyi di balik pintu. Dia mendengar semua percakapan raja, sampai anjing kerajaan melihat Sonya. Lalu Sonya dibawa oleh Kaun ke hadapan raja dan berkata dia adalah komplotan pencuri. Beruntung Sonya diselamatkan oleh pelayan pria yang berkata bahwa dia yang berusaha menghentikan para pencuri. Mendengar hal itu, raja mengajak Sonya ke ruangannya. Dia ditanya oleh raja tentang keluarganya, dan dia menjawab bahwa dia tidak mempunyai keluarga. Sonya menawarkan dirinya untuk mencari bintang Natal, dan sebelum pergi, raja memberi dia makan karena terlihat kelaparan. Setelah selesai, dia segera pergi untuk mencari bintang itu. Tanpa sepengetahuan Sonya, ternyata Kaun mengikutinya. Dia ingin menggagalkan rencana Sonya, karena jika bintang itu ditemukan, rencana dia selama ini akan gagal. Ketika di hutan, dia melihat kurcaci sedang dikurung. Kemudian Sonya melihat Kaun mengikutinya dan dia segera melepaskan kurcaci itu. Dan kurcaci menaburkan bubuk berwarna merah agar Sonya menjadi kecil. Lalu Sonya dibawa ke rumah di dalam pohon itu. Sonya menanyakan keberadaan bintang Natal kepada ibu dan bapak kurcaci. Dan mereka bilang Sonya harus pergi ke tempat Sinterklas. Lalu kurcaci mengantarkan Sonya ke beruang agar beruang dapat mengantarkan Sonya. Jag tränger den ihjäl. Jag skulle hälsa från morsan. Sonya pergi menunggangi beruang itu seluruh. Sampai tiba di lereng gunung, beruang berkata bahwa dia harus mendaki gunung itu. Dan setelah sampai di puncak, dia harus terbang ke tempat Sinterklas dengan angin ajaib. Kemudian Sonya mendaki gunung dan sampai di puncak. Di belakang, Sonya melihat ada Kaun yang mendekat. Dia segera melompat dan terbang bersama angin ajaib itu. Kaun masih terus mengejar namun dia malah terjatuh dari sapu ajaibnya.
Kemudian Sonya telah sampai di tempat Sinterklas. Di sana dia melihat banyak orang yang sedang mempersiapkan kado. Kemudian datang seorang lelaki tua yang menanyakan apa keperluan Sonya. Sonya berkata dia ingin bertemu Sinterklas. Kemudian Sonya bertemu Sinterklas. Sinterklas bertanya ada keperluan apa dan Sonya menjawab, apakah kau tahu di mana bintang Natal? Bukannya menjawab, Sinterklas malah bertanya kembali, apakah Sonya suka dengan hadiah? Kemudian Sonya memperlihatkan kalung pada Sinterklas. Hup, keheula. Hei, kok kalungnya sama dengan yang punya si Golden Hair ya, Slur? Lalu Sonya dibawa keluar yang banyak pohon Natal dan Sinterklas berkata bahwa bintang Natal selalu ada di dekat istana. Namun karena raja mengutuknya, maka raja tak dapat melihatnya. Sinterklas juga berkata jika kamu ingin melihatnya, kamu harus yakin akan bintang itu. Kemudian dia memejamkan mata dan mencoba yakin akan melihat bintang itu. Dan tak lama kemudian, Sonya diselimuti awan dan aurora yang indah. Saat membuka mata, ternyata Sonya telah kembali di hutan dekat kerajaan. Dia melihat bintang bercahaya masuk ke dalam kalungnya. Ternyata penyihir mengetahui bahwa Sonya adalah Golden Hair. Lalu dia merebut kalung itu dari Sonya, dan Sonya malah diikat di hutan. Lalu kalung itu dipakaikan pada anaknya. Raja sangat senang melihat sang putri kembali, namun hanjakal itu hanya putri palsu, Slur. Para pelayan juga sibuk menyiapkan keperluannya untuk menyambut sang putri. Beruntung Sonya dibantu oleh Kurcaci Moza. Kemudian dia segera pergi ke istana. Di istana sedang berlangsung acara penyambutan sang putri telah kembali. Namun saat raja akan menandatangani sebuah surat, datang Sonya mengagetkan semua orang di sana. Varför lyser ikke julestjernen? Sonya berkata bahwa kalung itu miliknya dan semua orang tak percaya akan itu. Kemudian Sonya berkata, jika dia Golden Hair, kenapa bintang tak bersinar? Lalu raja melihat keluar dan benar tidak ada bintang di sana. Sonya berkata bahwa dia telah menemukan bintang Natal dan raja bertanya di mana bintang Natal itu. Sonya pun menjawab, ada di hati saya. Kemudian raja memberikan kalung itu pada Sonya. Kalung itu bersinar di tangan Sonya dan sinar yang indah itu keluar melewati jendela. Kemudian raja memeriksanya dan benar saja, di luar langit kembali cerah dan bintang itu bersinar terang. Kaun penyihir dan anaknya ditahan. Kemudian Sonya telah berganti pakaian nih. Nah, ini benar-benar Golden Hair yang asli, Slur. Menigelis pisannya. Lalu raja memberi dia mahkota yang sangat indah. Tak lupa Putri Golden Hair menaruh bubur Natal untuk Kurcaci Moza dan sang putri pun makan bersama dengan raja. Dan film pun berakhir. Hatur nuhun semuanya sudah menonton alur cerita ini. Semoga suka dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya.